ada orang seperti seperti Jokowi, begitu, seperti Mulyono yang selama 2 periode menjadi presiden yang menghasilkan kerusakan di bumi Indonesia ini. Ya, memang Jokowi ini kan tidak tahu malu ya. Tapi apa yang Jokowi tidak tahu malu. Ibu ini pun, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Nah, para pembenci Pak Jokowi, salah satunya Heru Subeno, mengatakan ya rumah Pak Jokowi itu didatangi oleh warga itu semua settingan. Dan juga mengatakan bahwa pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun, 2 periode Pak Jokowi menjabat sebagai presiden itu membuat kerusakan di bumi Indonesia. Ya, luar biasa kebencian si Heru Subeno ini terhadap Pak Jokowi. Ya, sampai bilang Pak Jokowi haus kekuasaan dan macam-macam tuduhan-tuduhan negatif tentang Pak Jokowi. Nah, ini mendapat respon dari netizen dan juga mendapat respon dari Teddy Gusnaidi. Nah, seperti apa video selengkapnya, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Ini kok kemudian masih tetap dipuja-puja seperti itu, kan itu yang di pikiran saya. Kalau wow, pusing si Heru Subeno dengan fenomena yang ada ya. Pusing dia dengan Pak Jokowi yang masih dicintai oleh rakyat. Para tokoh, para menteri hadir di situ itu jelas kalkulasinya politik kan gitu ya Mbak ya. Nggak tulus sebenarnya, mereka punya kepentingan gitulah kalau di situ. Tapi kalau rakyat ini kan sebenarnya nggak punya kepentingan apa, paling mereka senang lah kalau kasih kaos, dikasih sembako dan sebagainya, mereka senang. Tapi kalau kemudian mereka berbondong-bondong dan tetap memuja Pak Jokowi, saya merasa saya udah mulai putus asa nih dengan bangsa ini. Kan gitu. Parah banget ya bangsa ini ya. Udah itu otakmu Heru Subeno yang parah ya. Kalau sering angel tuturannya ini kan gitu ya. Angel. Iya, angel tuturannya gitu Mas Heru. Jadi ini memang sekarang sedang rame ya. Akhirnya ada netizen yang mengungkap gitu bahwa itu banyak settingannya. Apa yang terjadi di sana, ada yang mengkoordinir apa dan sebagainya. Kalau saya pribadi, saya melihat Mas Heru, melihat kultur dari daerah gitu ya. Ini kan di Jawa Tengah. Di sana itu biasanya masyarakat masih baik orang yang sudah meninggal dunia, sudah mati gitu ya, baik yang masih hidup, kadang-kadang ngalap berkah kemana gitu dianggap karena memang orang-orang yang yang relatif tidak berpendidikan dan kemudian tidak kenal media, tidak membaca berita, tidak melihat hak dan kewajibannya itu apa. Mungkin dia Islam tapi tidak bukan Islam yang lurus gitu ya. Dan kemudian masih mencampur adukan dengan budaya. Biasanya seperti itu. Tapi kita juga tidak memungkiri bahwa sebagian dari mereka itu ya memang ditawarkan untuk datang ke situ, dikoordinir, ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan di situ. Entah itu berhubungan langsung dari pihak Pak Jokowi atau tidak, tapi yang jelas indikasinya rakyat itu atau netizen di sini mengatakan demikian, Mas Heru. Saya sih melihatnya lebih dari sisi politik ya Mbak Agi. So, pasti ada agenda seperti itu gitu, dan orang seperti ini kan memang syahwat kekuasaannya kan luar biasa ya. Luar biasa cakap kau ya. Saat kekuasaan Pak Jokowi. Udah sakit otaknya nih ya. Kita tahu dulu dia sudah dapat 2 periode aja masih kurang gitu. Dan kemudian karena ketika dihadang, kan tadi Anda nyinggung soal Ibu Megawati, ketika dihadang yang paling pengadang utamanya Ibu Megawati kan kemudian dia menjadikan anaknya sebagai, tadinya sebelum itu dia nawar dulu. Kalau bisa ditambah lah, kalau nggak bisa gitu ya tambah 2 tahun karena kemarin COVID kan. Kan gitu, karena nggak efektif pemerintahnya kan, jadi masih nawar gitu. Ketika nggak bisa nawar ya akhirnya anaknya. Jadi ya pasti dia berhitungnya setelah Pak Prabowo itu ya nggak ya cukup 1 periode, bahkan kalau perlu nggak sampai 1 periode gitu. Iya, memang Jokowi ini kan tidak tahu malu ya. Tapi apa yang Jokowi tidak tahu malu, ibu ini pun aduh. Bilang Pak Jokowi nggak tahu malu. Kalian yang nggak tahu malu, apa yang sudah kalian perbuat untuk bangsa ini, untuk negara ini ya? Yang dia lakukan selalu dia sangkal, makanya sen kanan belok kiri. Jadi seperti dia menawar 2 periode dengan alasan karena selama COVID maka pemerintahan tidak efektif, seperti itu alasan. Viral di media sosial. Terbang jauh dari Jepang, warga Jepang ini sangat ingin bertemu dengan Pak Jokowi. Dari Jepang ingin bertemu Pak Jokowi ya. Pak Jokowi yang bayar ongkosnya, Pak Jokowi yang bayar penginapannya.
Meskipun tiba malam hari di rumah Pak Jokowi, akan tetapi beliau tetap bersedia menemui warga Jepang tersebut. Orang baik itu tak perlu koar-koar menunjukkan kebaikannya, karena Allah lah yang akan menunjukkannya. Komentar dari warganet. Betul sekali. Seramai ini. Saya dari NTT. Dari Bentar. Kita pause dulu. Dari NTT katanya tadi ya. Saya dari NTT. NTT. Dari Kudu. Dari mana Mas? Purwodadi. Dari mana nih Bu? Terima kasih, dari Medan. Dari Medan guys ya. Saya pun tinggal di Medan. Dari mana Ibu ini? Dekat rumah Pak Putin, menantunya Pak Jokowi. Iya, Jalan Setiabudi. Makasih ya. Makasih ya. Terkuat, kunjungan ke rumah Pak Jokowi itu settingan. Ya memang settingan, tapi settingan dari Tuhan. Ya, buat para pembenci Pak Jokowi. Settingan dari Tuhan. Yang masih tidak mau terima fakta. Kalau rumah Pak Jokowi ini benar-benar dikunjungi oleh masyarakat yang masih mencintainya. Bahkan rumah Pak Jokowi sekarang ini menjadi destinasi wisata. Anda boleh berkunjung ke sana ya. Cari bagaimana caranya kalau ini dibilang settingan. Settingan kok setiap hari ratusan bahkan ribuan orang yang datang ke rumah Pak Jokowi. Hanya untuk berfoto dan bersalaman dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi. Ya. Buat Anda boleh berkunjung ke sana ya, biar lihat faktanya. Kalau ini nih bukan settingan, tapi fakta ya. Sedih dan prihatin ya. Ada orang kok sampai sebenci itu. Masyarakat dan orang-orang yang berkunjung ke rumahnya Pak Jokowi itu cuma settingan. Jadi bayaran. Karena ada yang melihat, ada yang bawa bus dan dikoordinir. Lah kan memang begitu. Awalnya memang cuman perorangan, lama-lama banyak orang yang pengen datang dari jarak jauh. Akhirnya bareng-bareng dan juga ada koordinasi gitu ya. Karena saya aja pengen loh sama teman-teman gitu dari Jakarta ke sana nyarter kendaraan bareng-bareng. Jadi ya wajar aja kalau cuma gara-gara melihat itu terus kemudian diberitakan bahwa oh yang mengunjungi rumah Pak Jokowi itu bayaran, settingan, pakai bis. Kasihan, ini berita kan memang dibuat untuk menyenangkan para pembenci-pembenci itu. Berita ini dibuat hanya untuk menyenangkan para pembenci-pembenci Pak Jokowi ya. Jadi dia nggak apa-apa, tidak usah di counter, tidak usah direspon, biar mereka seneng karena sudah kehabisan bahan gitu. Orang yang dibenci masih saja dicintai banyak orang, jadi bingung. Jadi kalau menurut saya Pak Jokowi nggak perlu dibela, orang-orang baik yang berkunjung ke sana juga nggak usah dibela. Mereka sendiri udah tahu, yang datang ke sana tahu ada nggak kira-kira yang bayaran gitu. Jadi sekali lagi jangan terganggu dengan adanya berita ini. Orang baik tetap akan dilindungi, orang baik tetap akan mendapatkan hal-hal yang baik selagi kita semua memberikan dukungan kepada orang-orang baik itu. Ya, jadi intinya hanya untuk menyenangkan para pembenci Pak Jokowi yang bilang bahwa ini adalah settingan. Jadi pembenci Pak Jokowi itu senang. Jadi mereka menuduh masyarakat yang mendatangi rumah Jokowi adalah orang-orang bayaran. Settingan. Mereka menuduh ini adalah settingan. Jokowi gila hormat, ya mereka bilang. Setelah tidak menjabat, masih ingin terlihat dibutuhkan. Dan berbagai tuduhan negatif lainnya lah yang disampaikan. Saya bilang, kalau mau jujur ya, yang mendatangi rumah Jokowi itu kan dari berbagai kalangan dan dari berbagai daerah. Bahkan yang datang ke sana itu mungkin orang-orang yang secara ekonomi mapan ya dibandingkan dengan orang-orang yang menuduh. Ya. Masyarakat dari luar daerah yang dituduh itu datang ke tempat Jokowi tentu ya
mereka datang ke sana harus mengeluarkan ongkos pesawat, penginapan, dan berbagai hal lain ya. Tentu ya bukan hal yang murah. Ya, dimana belum tentu juga yang menuduh mampu ya melakukan hal itu. Mereka mungkin tidak punya uang seperti yang mendatangi Pak Jokowi kan. Nah itu dia video kita kali ini ya. Kita sudah menampilkan beberapa video. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video ini ya. Yang jelas berita settingan ya terkait warga yang berbondong-bondong ke rumah Pak Jokowi itu berita hanya untuk menyenangkan para pembenci Pak Jokowi ya. Mereka bingung nih gimana caranya menyerang Pak Jokowi. Ternyata nggak mempan. Sampai-sampai segitu banyaknya orang yang datang di rumah Pak Jokowi dibilang ya, disangkakan itu settingan dan dikoordinir. Luar biasa mengkoordinir orang ribuan seperti itu. Uang dari mana ya? Ada yang dari NTT, dari luar negeri, dari Jepang segala macam ya. Nah, sebelum saya akhiri jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.